Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ali dengan NIM 231020. Saya akan menjelaskan tentang PT Pelita Logistik Tbk. PT Pelita Logistik Tbk ini sebelumnya dikenal sebagai PT Pelita Samudra, yang dimana PT ini adalah perusahaan shipping di Tbk, adalah perusahaan logistik maritim yang menyediakan layanan angkutan batubara, kargo cora, serta jasa pelabuhan dan terminal. Perusahaan ini juga memiliki armada modern yang meliputi kapal tunda, kemudian kapal tongkang, kemudian fasilitas muatan seperti apung ataupun FLF, serta peralatan seperti floating bulk unloader. Jadi visi perusahaan ini adalah secara konsisten untuk melebihi harapan dan dalam operasional juga untuk mengadopsi inovasi seperti teknologi blending, transshipment sejak dari 2015. Selain itu, perusahaan juga itu menyatakan komitmen pada praktik ramah lingkungan dan bertanggung jawab sosial daerah di operasionalnya. Oke, kemudian juga dari kinerja keuangan. Kita akan membahas kinerja keuangannya. Kinerja keuangan ini berawal di periode kuartal ketiga pada tahun 2024. Pendapatannya itu sebesar 62,4 juta. Kemudian turun secara signifikan dari USD jadi 79,3 juta pada periode tahun sebelumnya, yaitu sekitar 21%. Kemudian laba bersihnya sebesar 14,1 juta, turun menjadi 60%, sehingga menjadi USD 35 juta pada tahun 2023. Margin bersihnya ini turun pada 24%, dari 44% ke 23%. Jadi total volume angkutannya ini mencapai 15,1 juta ton dengan pertumbuhan volume kapal yaitu motor 32%. Hal ini menggambarkan sebagai efisiensi operasional meskipun kapasitasnya lebih rendah daripada aset konsolidasi mencapai USD 203 juta 9 juta. Dengan ekuitas USD 158 1 juta dan kasnya sebesar 33,5 juta. Naik sebesar 36% YoY yang menunjukkan polisi likuiditas yang sehat. Kemudian pada tahun 2023 bulan sehingga September tahun 2023 pendapatannya ini sebesar 79 juta, yaitu sekitar 8% volume angkutan 16,5 juta ton. Laba bersihnya itu sekitar 35 juta, naik menjadi 6 juta. Margin bersihnya kemudian kotornya sebesar 39% dan kemudian mendapatkan return of assetnya sekitar 22%. Jadi rasio utang terhadapnya itu 9%, usaha terhadap ekuitasnya 11%. Kemudian pada semester 1 pada tahun 2023, laba bersihnya ini sekitar 30 juta, naik menjadi 59%, menjadi pendapatannya 50 juta. Tingkat efisiensi ini membaik dengan sebagian laba yang berasal dari penjualan aset tetap usaha sekitar 15,7 juta. Laporan pada tahun 2024 seluruh tahun ini total pendapatannya itu sekitar USD 81 juta. Kemudian penurunannya sekitar 20%, sehingga akibatnya ini terdapat charter rate ataupun volume angkutannya tahunnya mencapai 21 juta. Perusahaan ini juga melakukan cost efisiensi yang diinvestasikan aset tidak produktif senilai 21,9 juta, serta inisiasi diversifikasi bisnis dan implementasi ESG. Selain itu, perusahaan rutin membagikan dividen intern dan finalnya tahun 2024 sebesar 9,4 juta, yang mencerminkan komitmen terhadap pengembalian nilai kepada pemegang saham. Kemudian kita akan membahas tentang pencapaian dan operasional strategi operasionalnya. Jadi efisiensi armada atau volume ini meskipun jumlah armada yang menurun karena investasi, PSSI tetap dapat angkut 15-21 juta ton setahun yang menunjukkan efisiensi dan optimalitas armada tinggi, yaitu naik sekitar 32% pada kuartal 2024. Rekapitulasi asetnya itu di divestasi kapal tongkang yang tidak efisien untuk memperkuat armada produktif. Kemudian berbelanja modal capex untuk pengaduan armada baru sebesar 1,3 juta US dollar pada tahun H1 2023. Alokasi ini sekitar 25 juta tahun 2005 untuk memperbaiki infrastruktur teknologi dan keberlanjutan. Kemudian divestasi bisnis ini perusahaan mulai menjajaki segmen di luar logistik maritim tradisional sebagai bagian strategi jangka panjang serta fokus pada integrasi ESG dalam operasi. Kemudian sistem keberlanjutannya atau sustainable-nya, PSSI memiliki kebijakan dan laporan keberlanjutan pada tahun 2024 dan 2023 yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan praktik ESG yang diterapkan melalui penggunaan armada modern, efisiensi pengolahan limbah, dan upaya untuk zero contaminant ion di pelabuhan.
serta komitmen konsumen pada CRS sekitar 8 miliar pada tahun 2024. Hal ini juga berkomitmen untuk komunitas lokal dijalankan lewat program revitalisasi donor darah dan revitalisasi lingkungan di area operasional. Kemudian yang terakhir ada tantangan dan proyeksi masa depannya. Jadi tantangannya yaitu tekanan pasar charter rate, mengurangi pendapatan dan margin, serta kondisi pasar batubara yang volatil di aset, pemangkas kapasitas operasional jangka pendek, serta cuaca ekstrim seperti hujan tinggi yang mempengaruhi gangguan operasional pada tahun 2023. Kemudian proyeksi pada tahun 2005 pasti menetapkan target pertumbuhan pendapatan sebesar 58% dengan margin EBITDA-nya sekitar 35-40%, yang kemudian direncanakan sebesar 20-25 US dollar yang difokuskan pada pengembangan armada, teknologi digital, dan pengelanjutan untuk mendukung diversitas dan daya saing untuk jangka panjang. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.